Ya, di dunia ini hanya ada satu aturan, yang kuat menang dan yang lemah lenyap. Itulah keyakinan Jonathan Eckhart. Baginya, dunia bukan tempat bagi yang ragu atau gentar. Hanya mereka yang berani dan kuat yang pantas bertahan. Darah menetes dari tinjunya, nafasnya berat, dadanya naik turun dalam irama kemenangan. Lawannya tergeletak, merintih lemah. Tatapan Jonathan dingin tanpa belas kasihan. Inilah hukumnya, gumamnya. Yang kuat bertahan, yang lemah lenyap. Ia melangkah pergi meninggalkan jejak kemenangan dan peringatan bagi siapapun yang berani menantangnya. Tapi bagi Kiernan, ini bukan sekadar kekalahan. Rasa sakit mencengkeram tubuhnya saat ia membuka mata. Napas tersengal, dada sesak. Ia mencoba bergerak, tapi ada yang salah. Terlalu asing. Lalu kesadaran menghantamnya. Ini bukan tubuhnya. Tangannya gemetar menatap jari-jari yang lebih kurus, lebih muda. Bayangan di genangan darah memantulkan wajah asing. Jantungnya berdegup liar. Panik menyergap. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi padanya? Ia bukan lagi Kiernan. Ia kini berada dalam tubuh petarung muda, seseorang yang baru saja kalah. Pemilik tubuh ini adalah Kiernan Hunter. Ia berjuang, ia berusaha, tapi pada akhirnya ia tetap gagal. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, dunia ini tidak pernah berpihak padanya. Dunia ini kejam. Di sini, hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan bagi yang lemah, mereka akan terinjak, dilupakan, dan akhirnya lenyap begitu saja. Begitulah hukum yang berlaku. Begitulah kenyataan yang harus diterima. Tapi kali ini semuanya akan berbeda. Tidak akan ada lagi kelemahan, tidak akan ada lagi kegagalan. Kiernan Hunter yang dulu sudah lenyap, yang tersisa sekarang adalah seseorang yang tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Kali ini ia akan bertarung. Kali ini ia akan menang. Karena ketika seseorang jatuh ke titik terendah, saat itulah kebangkitan sejati dimulai. Di ruang ganti, tawa riuh memenuhi udara. Jonathan bersandar santai di bangkunya, bahunya longgar, seolah kemenangan tadi bukan hal yang berarti. Keringat masih menempel di pelipisnya, tapi napasnya sudah tenang, terlalu tenang, bagi seseorang yang baru saja menjatuhkan lawan begitu keras. Seorang teman menepuk pundaknya, tawanya meledak. Gila, kupikir lawanmu tadi bakal mati. Dia jatuh keras banget. Jonathan hanya mengangkat bahu, sudut bibirnya tertarik ke atas dalam senyum yang tak sepenuhnya peduli. Baginya, pertarungan itu hanyalah satu langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Kiernan, nama itu nyaris sudah terhapus dari pikirannya. Tapi bagi Kiernan, pertarungan itu tak berakhir di atas arena. Di ruang medis, kesunyian menggantung berat. Kiernan duduk di sudut ruangan, tubuhnya masih terasa remuk, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Rasa sakit menusuk di setiap sendi, tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah kalah. Tangannya mengepal di atas lutut. Napasnya masih berat, tapi matanya tak lagi buram oleh rasa putus asa. Ada sesuatu yang lain kini, sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Marah? Ya, ia marah. Pada dirinya sendiri, pada kelemahannya, pada cara ia dipandang rendah, tapi di balik kemarahan itu ada bara yang mulai menyala. Ia tidak akan membiarkan ini menjadi akhir. Mengambil napas dalam-dalam, Kiernan akhirnya bangkit. Kakinya masih terasa berat, tapi langkahnya lebih mantap. Rasa sakit ini bukan akhir, ini adalah awal. Kesempatan untuk menulis ulang takdirnya. Matahari terbenam, menyiram trotoar dengan cahaya keemasan. Udara sore terasa sejuk, angin berembus lembut di antara gedung-gedung. Jonathan berjalan santai bersama teman-temannya. Bahunya sedikit jatuh, tubuhnya lelah setelah pertandingan. Tidak ada beban di pikirannya, hanya keinginan sederhana untuk pulang dan beristirahat. Tapi hidup punya rencana lain untuknya. Batu kecil menghantam kepalanya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya berhenti melangkah. Dahinya berkerut, tangannya terangkat menyentuh tempat batu itu mengenai. Ada sedikit rasa sakit, tapi lebih dari itu, rasa bingung. Siapa yang berani melakukan ini? Pandangan Jonathan perlahan beralih, mengikuti arah lemparan. Di gang sempit di sisi jalan, sosok seseorang bersandar di tembok, bermain-main dengan batu di tangannya. Ia melemparkannya ke udara, lalu menangkapnya lagi dengan mudah. Kiernan.
Wajahnya masih penuh luka dari pertandingan sebelumnya, bibirnya pecah, ada lebam di pipi, dan satu matanya sedikit membengkak. Tapi sorotan matanya tajam, lebih hidup dari sebelumnya. Dan senyumnya bukan sekadar senyum. Ada sesuatu yang lain di dalamnya, sesuatu yang berbahaya. Salah satu teman Jonathan menegang, suaranya hampir berbisik. Itu seragam Karuza High. Dia lawanmu tadi. Jonathan menatap Kiernan dengan dingin, ekspresinya datar. Seolah pria yang baru saja melempar batu itu bukan ancaman sedikit pun. Kurang puas dihajar di arena tadi, terdengar nada suaranya rendah, lalu dengan sedikit kejengkelan dia berkata, "Mau mati ya?" Kiernan tetap diam sejenak, lalu tersenyum samar. Tapi senyum itu bukan tanda kepasrahan, melainkan tantangan. Tangannya perlahan mengepal. "Aku ingin balas dendam." Terdengar, suaranya tidak meledak-ledak, tapi dalam dan penuh keyakinan. Lalu dia berkata, "Dendam untuk Kiernan dan untukku sendiri." Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Kemudian, salah satu teman Jonathan tertawa kecil, lalu terdengar suara meremehkan. "Astaga, kepalanya pasti terbentur terlalu keras tadi. Ngigau apa dia?" Jonathan mengembuskan napas pendek. Rasa lelah di tubuhnya lebih besar daripada minatnya menghadapi ini. Tanpa ekspresi, ia berbalik, melangkah pergi. "Buang-buang waktu," ucapnya sambil bahunya bergerak sedikit. Saat ia meregangkan lehernya, dia berkata, "Kalian urus dia, aku lapar." Langkahnya tenang, seolah Kiernan tidak lebih dari gangguan kecil. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, seseorang sudah melangkah maju. Dia adalah Kai. Tubuhnya tegap, tatapannya penuh percaya diri. Ia bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu perempat finalis di turnamen. Petarung yang bangga akan kekuatannya sendiri. Tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya melentur sebelum mengepalkan tinju. Sembari itu, ia tersenyum. Dan disinilah segalanya berubah. Kai bergerak lebih dulu. Langkahnya cepat, tubuhnya melesat seperti panah yang dilepaskan dari busurnya. Pukulan pertama melayang lurus ke arah wajah Kiernan. Kiernan mengangkat lengannya, mencoba bertahan. Tubuhnya masih lelah, tapi ia tahu dia tak bisa mundur sekarang gitu. Dia harus melawan. Tapi begitu tinju Kai menghantam lengan pertahanannya, rasa sakitnya luar biasa. Seolah tulangnya bergetar dari dalam, seolah otot-ototnya hendak robek hanya karena menahan satu serangan. Ada sesuatu yang salah. Suara bising menggema di kepalanya. Kilatan ingatan yang bukan miliknya melintas cepat. Gambaran-gambaran kabur, suara-suara yang tidak ia kenali. Martial Soul. Sebuah kata yang samar, tapi terasa nyata. Kata yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, tapi kini memenuhi benaknya seolah sudah lama menunggu untuk terbangun. Di dunia ini, para petarung memiliki kekuatan yang berasal dari inti jiwa mereka, disebut martial soul. Kekuatan yang harus diasah, dikendalikan, dilatih selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana jika seseorang yang bahkan tidak tahu apa itu, tiba-tiba membangkitkannya? Mata Kiernan mulai bersinar dengan cahaya keperakan yang dingin dan tajam. Kai melihatnya, dan untuk pertama kalinya ada keraguan di matanya. Tapi dia tetap menyerang. Tidak ada jalan mundur bagi seorang petarung. Kiernan merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Daya yang mengalir liar, seperti sungai yang baru saja menghancurkan bendungannya. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Lalu ia menghantam Kai dengan teknik yang bahkan tidak ia ketahui sebelumnya. "Iron Smash," ucapnya. Pukulannya mendarat telak di dada Kai. Suara dentuman keras menggema di gang sempit itu. Tubuh Kai melayang ke belakang sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara berat. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Kai tidak sadarkan diri. Jonathan yang sejak tadi hanya mengamati, kini berdiri lebih tegap. Matanya yang tenang kini sedikit membulat. Satu pukulan, hanya satu pukulan dan Kai tumbang. Tapi ada sesuatu yang salah. Kiernan berdiri diam, menatap tangannya sendiri. Nafasnya berat, dadanya naik turun. Lalu perlahan ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan. Jarinya bergetar, 4 jarinya patah. Rasa sakit yang sebelumnya tertahan kini menghantamnya sekaligus. Tubuhnya mulai gemetar. Kekuatan yang baru ia bangkitkan terlalu besar untuk tubuhnya sendiri. Dan ini baru permulaan.
Kiernan masih terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Tapi sebelum ia bisa memahami apa yang baru saja terjadi, suara lonceng aneh menggema di kepalanya. Lalu, teks bercahaya muncul di udara, tertulis persyaratan untuk sistem telah terpenuhi. Kiernan terdiam, jantungnya berdegup kencang. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Apa ini? Kenapa ada tulisan melayang di depannya? Sebuah sistem? Tapi bagaimana? Kenapa sekarang? Ini bukan sekadar kebangkitan kekuatan biasa, ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya atau menghancurkannya. Jadi, menurut kalian, apakah ini awal dari takdir baru atau justru malapetaka yang tersembunyi? Tulis teori kalian di kolom komentar. Ini baru awal. Tapi apa sebenarnya sistem ini? Dan bagaimana kekuatan Martial Soul bisa mengubah hidupnya? Jangan sampai ketinggalan kisah selanjutnya. Pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena pertempuran ini baru saja dimulai.